Dia cita-citanya udah apa? Paling sesuatu hari jadi pengemis. Anaknya divonis autisme dan sebagainya, banyak sekali itu. Terus suami-suami atau bapak-bapak yang langsung meninggalkan keluarga, angkat kaki gitu ya. Oh, saya kan cari nafkah kan untuk anak saya. Saya banting tulang untuk anak saya. Iya, tapi sometimes I think that they miss the point. Gitu. Jadi ini yang membuat mereka, menurut si orang di penjara, dia kembali lagi berbuat jahat. Orang tuanya bisa datang loh. Terus orang tuanya ngamuk-ngamuk loh, marah-marah, gebrak-gebrak gitu, nggak senang anaknya dinasehatin. Karena yang nggak ada sekolah buat orang tua ya. Nah, saya menikmati karena saya tahu ini semua akan membekali saya untuk masa depan saya gitu. Dulu orang tua mengalami pola asuh seperti ini. Jadi yang dia tahu cuma itu, dia bawa lagi ke anaknya. Habis dia pergi saya nangis loh. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya selama ini kurang percaya bahwa Injil itu bisa mengubah anak gitu. Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh Gary Kebenjeruk. Hari ini kami akan berbincang-bincang di dalam sesi Bincang Wacana, memperbincangkan satu tema yang sangat penting di dalam keluarga dan pendidikan, yaitu anak nakal. Seringkali menjadi pertanyaan bagi orang tua, bagi guru, apakah anak nakal itu merupakan berkat dari Tuhan atau justru satu kutukan? Nah, bersama-sama dengan saya pada saat ini, ada Ibu Lingkan Mangundap, kemudian juga ada Ibu Maya Sianturi dan Ibu Christine Berneko. Kami akan berbincang-bincang bersama dengan ketiga ibu yang sudah lama bergelut di dalam dunia pendidikan. Nah, saya akan memulai dengan Ibu Lingkan. Ibu Lingkan, Ibu menangani banyak anak-anak yang dianggap nakal, justru tidak diterima di keluarga, diterima di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Lalu kemudian mereka sudah dilepas, sekarang dibawa ke tempat Bu Lingkan. Apa yang Bu Lingkan lihat dari anak-anak ini? Ya, setiap kali kalau melihat siapapun datang ya ke Hope itu, saya bisa melihat itu adalah pribadi-pribadi yang perlu dibentuk, mereka yang perlu mendapatkan perhatian lebih, cinta kasih, karena banyak juga yang datang dengan kasus, dalam arti dia bermasalah dari sekolah dan di mana-mana sudah terbukti menjadi store faktor ya, menjadi faktor pengganggu gitu. Jadi begitu datang, kita sendiri melihat anak itu sudah seperti tertuduh gitu ya, karena sering dibawa ke psikolog, sering dibawa ke psikiater, mungkin juga sering dimarahin, dicubitin, ditegur, dan setiap hari selalu ada masalah gitu. Jadi waktu datang ke kami, kita berusaha untuk melihat dia betul-betul sebagai seorang pribadi gitu ya, tanpa harus dibebani dengan dia sudah lakukan ini, kita nggak diterima di sekolah ini udah sekolah ke-10 Bu, sehingga kita berusaha melepaskan diri dari situ dan melihat dia sebagai pribadi yang membutuhkan cinta kasih gitu ya. Jadi datang ke kita ya dengan kasus apapun, kalau dikatakan nakal, aktif, hiperaktif atau apapun, buat kita dia sama seperti anak-anak yang lain, yang juga mempunyai keindahan pasti, yang juga mempunyai kelemahan, yang juga mempunyai ciri khas yang orang lain nggak akan dapatkan gitu. Berarti Bu Lingkan ini ya punya pengharapan gitu sama anak-anak ini. Ya makanya sekolah saya kasih nama Hope ya. Oh iya, betul. Sangat bagus. Iya. Kita sudah dibuka dengan satu harapan. Saya mau pindah ke Bu Maya sama Bu Christine. Sebenarnya ibu-ibu sudah melayani sekian lama sebagai guru, melihat definisi anak nakal itu apa sebenarnya? Siapa yang disebut sebagai anak nakal itu? Sebetulnya ya kalau mau ngomong anak nakal itu, saya percaya sih nggak ada anak yang nggak nakal ya. Karena kita percaya kan semua orang udah jatuh dalam dosa ya. Cuman kalau kita terus kemudian sekedar melabel anak nakal tanpa kita pernah bercermin bahwa kita juga orang berdosa yang memerlukan anugerah, itu rasanya kurang fair ya. Karena kita semua ini punya kenakalan kita punya masalah kita gitu ya. Dan ya justru ini adalah satu kesempatan untuk bawa mereka kepada Tuhan lewat kenakalan-kenakalan itu. Karena menurut saya justru
dengan kenakalan-kenakalan itu tuh semacam ekspresi yang lebih jelas untuk ditangani daripada anak-anak yang ada loh yang dia nakal tapi dia kelihatannya baik sekali diam. Nah itu justru lebih rumit menurut saya. Kalau Bu Christine? Ya, saya setuju dengan apa yang Bu Maya sampaikan ya Pak ya. Jadi kalau anak nakal kan mungkin bagi orang kan, aduh ribet banget sih anak nakal gitu. Jadi guru juga harus dealing dengan anak nakal seperti itu ya. Tapi kalau saya dan rekan-rekan kami, rekan-rekan guru gitu, kita melihat mengambil dari bukunya Paul David Tripp ya, Masa Penuh Kesempatan. Jadi justru saya aminin sih. Jadi sampai sekarang ketika ada masalah dalam hati kecil saya mungkin saya aduh capek juga ya, tapi saya bersyukur karena ini kesempatan saya jadi bisa ada waktu dengan anak itu gitu. Jadi bisa sadarkan dia, ajak dia berpikir, Mas ya, terus bisa bawa tentang Tuhan kepada dia juga. Jadi itu betul-betul masa penuh kesempatan sih. Jadi untuk anak-anak yang nakal dan bermasalah gitu. Dan sebetulnya itu kan silakan. Sebetulnya mereka pasti ada masalah di balik itu, kenakalan mereka. Kadang mereka caper, cari perhatian. Kadang mereka memang betul-betul lost, nggak diterima di lingkungannya, di pergaulannya. Jadi akhirnya itu sih Pak. Jadi ya tapi saya betul-betul aminin lah, betul-betul masa penuh kesempatan itu untuk anak-anak kita yang so-called bagi orang-orang nakal gitu. Jadi selama ini di dalam anak-anak yang ibu-ibu hadapi ini, yang boleh kasih sedikit contoh, seperti apa sih yang disebut dengan nakal di dalam terminologi kehidupan sehari-hari itu anak-anak itu? Mungkin boleh sedikit, barangkali istilah ini juga bisa dikoreksi ya, tetapi juga barangkali sedikit kasih penjelasan, koreksi tentu, dan juga barangkali kasih contoh. Jadi kita ada bayangan nih, seperti apa? Silakan mungkin dari Bu Linkan dulu. Ya kalau saya cenderungnya tuh anak-anak yang dikatakan nakal, karena mungkin dulu ya di Jakarta juga ada yang namanya sekolah luar biasa bagian E yang khusus untuk tunalaras ya. Jadi anak-anak yang memang sudah melakukan pelanggaran hukum di bawah usia dewasa gitu. Jadi di bawah usia 17-18 tahun. Nah mereka itu dikumpulkan gitu ya di dalam satu sekolah. Karena memang kasus-kasus mereka ya mencopet, mungkin juga merampok ataupun melakukan banyak tindakan pelanggaran hukum lah, sekalipun mereka belum bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, sehingga mereka akhirnya dikelompokkan, dimasukkan ke dalam sekolah ini. Saya sendiri belum cek apakah sekolah ini juga masih eksis ya, karena SLB bagian E itu ditangani langsung oleh lembaga untuk pemasyarakatan, jadi khusus mereka yang melakukan tindakan pidana gitu. Tetapi di dalam terminasi sendiri, saya melihat bahwa nakal itu adalah satu kondisi di mana waktu orang dewasa tidak bisa menangani atau tidak bisa mengerti dia, tidak bisa mengakomodir apa yang anak ini perlukan, apa yang dia mengerti, dan kita langsung bilang dia nakal. Nah ini yang harus kita berhati-hati, karena sesungguhnya nakal itu sendiri timbul waktu kita tidak nyaman, waktu kita sebagai guru, sebagai orang tua tidak nyaman dengan perilaku dia yang sepertinya menantang kita atau menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengajar dia gitu. Dan kita langsung gampang bilang nakal gitu ya. Padahal bisa jadi itu adalah ketidakmampuan kita untuk menangani dia, untuk mengerti dia. Tapi kita langsung gampang aja, aduh anaknya nakal banget gitu ya. Saya sendiri belajar untuk mengerti bahwa jikalau memang dia memiliki penyimpangan di dalam perilaku, itu harus dibuktikan paling enggak ada 3 tempat lah yang komplain gitu ya. Misalnya keluarga gitu ya. Dia kok dibawa ke acara keluarga pasti ngegerecokin, pasti semuanya jadi tidak menyenangkan. Kemudian sekolah bilang, aduh Bu, anaknya betul-betul deh susah sekali diatur, tidak bisa, pokoknya nggak kooperatif dan sebagainya. Itu 2. 3, sekolah minggu. Nah, kalau udah 3 tempat ini gitu ya, nah kita boleh berwaspada. Mungkin dia memang perlu perhatian khusus, mungkin dia memang perlu ditolong, mungkin dia juga perlu diarahkan, sehingga akhirnya kita berusaha melihat ada potensi nggak kita bisa bantu dia, mau di sekolah minggu atau bicara dengan orang tuanya atau apa. Sehingga buat saya kalau dikatakan anak nakal,
mungkin karena kita yang tidak bisa mengerti dia, karena orang dewasa di sekitar dia tidak bisa mengerti dia, gitu. Sehingga paling gampang memang nakal si anaknya, gitu. Sebagai jalan keluar, blaming lalu jalan Betul, keluar. langsung stop kan, diskusinya selesai. Diskusi Nakalnya dia nakal sih. Karena susah memang berempati sih. Itu kan masalah empati sebetulnya. Karena juga saya pikir Kristus datang itu kan inkarnasi itu empatinya gede sekali. Nah anak-anak itu sebetulnya Pak perlu empati sebetulnya. Jadi apa ya, waktu mereka misalnya biasanya kan kenakalan itu kita anggap karena mereka memberontak terhadap aturan sekolah, aturan rumah, kayak gitu ya. Tapi di balik itu kan sebetulnya mereka ada satu perasaan ingin dimengerti kan, ingin dipahami kan. Itu yang kita sulit berempati kan. Karena kita orang dewasa bilang, aduh saya ini udah banyak masalah loh ya, kamu jangan nambah masalah saya lagi nih gitu kan ya. Saya banyak tugas nih ya, udah harus bikin lesson plan, koreksi, sekarang kamu bikin ulah gitu ya. Ya memang ada di situ gitu. Karena ketika sebetulnya mereka diajak bicara, to my surprise, kebanyakan ya, nggak semua, anak-anak nakal itu enak banget diajak bicara. Itu enak sekali, mereka tuh bisa, apalagi kalau kita tuh memang mau mengerti mereka ya, mereka tuh bisa kayak air yang mengalir gitu, cerita gitu ya. Ujung-ujungnya kita semua udah bisa tebak sih, masalahnya tuh biasanya dari mana? Dari rumah, dari tempat yang lain, dari situ. Apa contoh Bu Christine bisa berikan dari anak-anak yang Ibu lihat di sekolah? Kebanyakan ya Pak ya, kalau saya lihat itu anak-anak yang tidak dapat perhatian cukup dari keluarga. Jadi papa mamanya neglect, papa mamanya itu yang sibuk kerja, terus anaknya itu kebanyakan jadi problem maker, broken home gitu. Sedangkan kalau dari keluarga-keluarga yang misalnya betul-betul ada waktu untuk anak gitu ya, memperhatikan anak, itu mereka tumbuhnya lebih sehat ya kalau saya lihat. Iya, mungkin juga karena pola asuh ya. Di rumah pola asuh. Ada mungkin keluarga yang baik ya, tetapi mereka punya pola asuh yang laissez-faire, yang uninvolved, bebas, mau apa juga boleh, gitu ya. Sehingga kesalahan kecil tidak dikoreksi, akhirnya jadi besar gitu ya. Atau keluarga-keluarga yang justru sangat otoriter, gitu ya, yang orang tua adalah bos, gitu. Terlalu keras. Ya, atau juga ada keluarga-keluarga yang sangat otoritatif, mereka juga memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih. Nah itu pola asuh itu sangat penting, gitu. Karena yang nggak ada sekolah buat orang tua ya. Betul, makanya saya sering juga ngomong dengan betul. Ya, walaupun kalau ada sekolah juga nggak guarantee gitu ya. Tapi maksudnya yang stres gurunya. Sebenarnya sih ada komitmen kita mau membawa keluarga ini kemana, anak kita akan diapakan gitu ya. Itu komitmen dari awal itu perlu sekali. Dan orang tua kita tuh kadang-kadang sering kali banyak sekali yang banyak sekali perubahan yang instan, terus bisa banyak pop up-nya gitu ya. Misalnya anak yang sedang main di rumah nih. Dia lagi main asik-asik di rumah. Tiba-tiba mamanya bilang, ayo mama mesti belanja, ayo kita pergi. Nggak ikut, aku nggak mau. Nggak bisa, kamu nggak ada yang jagain, ayo ditarik. Akhirnya bikin masalah di tempat belanja. Dia marah, lihat mainan, mau nggak dikasih gitu ya. Kamu tuh belanja, mama belanja bukan untuk beli mainan buat kamu misalnya. Nah di situ jadi problem. Nah apakah di sini kita lihat anak ini nakal, gitu ya? Padahal kondisinya adalah dia dibuat seperti itu karena mamanya nggak planning, mamanya nggak lihat dia sedang apa, gitu. Nah itu kondisi seperti itu kayaknya sering banget kita tuh banyak sekali yang sifatnya sangat ayo gini, ayo gitu, nggak di planning gitu. Nah. Terus orang tua kan nendang ya nggak asik itu kalau nggak mau kooperatif sama sekolah sih. Kalau masih mau kooperatif sih masih oke gitu ya. Artinya beban itu kita sama-sama mau tanggung, kita ngobrol gitu. Yang nggak asik itu kalau orang tuanya itu yang merasa mungkin di rumah terlalu manjain gitu ya. Jadi ketika kita tegur anaknya, pernah tuh ada anak kabur dari sekolah, terus panggil gitu karena saya bilang kamu kabur, kamu pergi ke mall, kamu tahu nih Jakarta kan. Kalau kamu dirampok, kalau kamu diapain, yang kena siapa? Sekolah kan, karena kan di jam sekolah gitu. Jadi kita tuh biasa jelasin ke anak, konsekuensi ketika kamu kabur ini bukan karena saya terganggu kamu kabur, tapi kamu ada di bawah tanggung jawab sekolah. Jadi kita nasihatin gitu, ajak ngobrol gitu.
orang tuanya bisa datang loh. Terus orang tuanya ngamuk-ngamuk loh, marah-marah, gebrak-gebrak gitu, nggak senang anaknya dinasehatin. Itu ada kasus kayak gitu. Tapi ada juga kasus sebenarnya orang tua yang dia bilang mau datang gitu, Bu, anak saya memang punya masalah ini nih, saya kurang bisa handle, yuk kita kerja sama dulu gitu. Ada yang kasus dulu, dia bilang ini anak saya juga, saya kurang perhatian karena saya punya masalah ini dengan suami saya. Terus dia juga masuk sekolah yang salah. Jadi sama sekolah karena nggak bisa dibego-begoin. Nah, kamu bodoh gitu kan ya. Sampai kemudian anak ini waktu dia masuk, ini menarik nih, ada satu kasus dia masuk udah mau sekolah seminggu lagi. Dia masuk gitu ya, karena bukan orang Gary dari luar kota gitu, tapi anaknya sekolah di Jakarta. Terus akhirnya saya suka karena ada interview anak. Kita kalau penerimaan siswa itu kan interview anaknya. Terus tanya gitu, kamu sebetulnya kenapa? Kayak itu tadi, anaknya bisa ngobrol. Ada katanya anaknya pendiam, kata-katanya. Begitu ditanya, dia tuh kayak air yang gitu kan ya. Dari ngobrol itu, terus saya memutuskan bahwa oke, kamu saya terima, tapi kamu janji satu hal ya. Kamu mau nggak kita sama-sama nih belajar? Nah itu yang penting buat anak. Kita sama-sama nih. Jadi tidak sendiri. Iya, bukan kamu ya, kamu harus belajar ya, kamu janji enggak gitu. Kamu mau janji nggak belajar? Sama-sama nih kita belajarnya gitu ya. Terus dia bilang, oh ya saya mau Bu gitu ya. Dan saya merasa ada ketulusan gitu sama anak dia gitu ya. Dan itu menarik sih. Dia bilang begini, untung saya masuk di SKC. Kalau enggak, ini orang tuanya juga yang bilang, dia cita-citanya udah apa? Paling sesuatu hari jadi penulis. Sedih kan ya dengernya gitu ya. Karena sangat hopeless. Iya, karena saya udah bilang bodoh gitu sama guru-guru saya gitu. Sekarang dia udah mau ngambil S2 tuh. Puji Tuhan. Saya mau masuk ke satu isu dari diskusi tadi. Jadi sebenarnya yang dibilangin orang bahwa broken home itu lalu menghasilkan anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya betul atau tidak betul? Silakan. Silakan. Bu Christine. Mungkin tidak 100%, tapi lebih banyak persentasenya, Pak. Jadi anak-anak yang bermasalah itu datang dari keluarga yang tidak dapatkan kasih sayang, pola asuh yang benar, didikan yang benar dari orang tua. Karena bagi saya, orang tua itu sangat penting sekali. Sangat memegang peranan penting terhadap anak itu sendiri gitu loh. Karena waktu anak itu sebenarnya ada cerminan dari orang tua. Kan ya, jadi maksudnya kita lihat anak kita, kamu sama ya dengan mama, sama ya dengan papa gitu. Bandelnya, positifnya gitu sih. Iya, that's right ya. Maksudnya the mini myself gitu kan, the mini me gitu kan. Ya. Jadi hubungan langsungnya apa Bu antara broken home itu dengan anak itu, maksudnya bisa dijelaskan sedikit? Kalau saya lihat ya Pak Anton ya, anak yang broken home itu kan biasanya misalnya seperti contoh kasus papanya meninggalkan keluarga, jadi sisa hanya mama doang. Mama harus membesarkan 4 anak atau let's say 3-2 anak. Itu konsentrasi mamanya itu kan udah harus jadi papa kan. Jadi dia harus pikirkan nafkah setiap bulan bagaimana. Jadi bukan berarti mama ini nggak mau memperhatikan anak, enggak. Cuman porsi waktunya itu loh. Dia udah harus kerja dari pagi sampai malam, sampai rumah anak udah tidur, udah capek. Paling gimana sekolah? Ada PR nggak? Udah kerjain belum? Gitu. Sedangkan anak itu kayak butuh waktu yang lebih lagi gitu loh. Itu banyak anak-anak saya tuh bilang mereka paling enjoy kalau keluar makan bersama dengan keluarga gitu. Kenapa? Karena kota besar sekarang ya, even yang keluarga yang kaya gitu ya, masing-masing udah punya ruangan sendiri, masing-masing cuman pulang sekolah ke kamar itu, papa mamanya juga sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi dia paling enjoy waktu bisa kumpul bareng, makan bareng gitu loh. Jadi maksudnya keluarga itu sangat penting ya, sangat-sangat penting gitu. Silakan Bu Lincoln. Iya pasti berpengaruh sih, pasti berpengaruh, dan itu berpengaruh juga di dalam kehidupan mereka kelak ya. Waktu mereka juga memilih pasangan, waktu mereka memutuskan saya mau menikah atau tidak, waktu kemudian dia mengambil langkah selanjutnya pasti ada pengaruhnya gitu. Tapi sekali lagi saya melihat itu selalu ada selalu ada pengecualian. Dalam arti seorang ibu atau seorang ayah yang harus membesarkan anak-anaknya sendiri di dalam Tuhan, dia juga bisa gitu ya menghasilkan anak-anak yang juga kemudian takut kepada Tuhan, yang hidupnya juga ada keseimbangan gitu. Jadi tidak harus kemudian pasti
berantakan semua gitu ya. Jadi selalu saya juga menemukan gitu di antara porak-porandanya rumah tangga gitu ya, ada ibu tunggal gitu membesarkan anaknya, suaminya tinggalkan karena anaknya berkebutuhan khusus, anaknya divonis autisme dan sebagainya, banyak sekali itu. Terus suami-suami atau bapak-bapak yang langsung meninggalkan keluarga, angkat kaki gitu ya, karena merasa ya ini bukan part yang saya harapkan dalam hidup saya. Tapi kemudian ibu ini berjuang gitu ya. Kemudian ibu ini mengerahkan segala sesuatunya gitu untuk bisa membesarkan anaknya, untuk dia juga tetap bisa mengakomodir apa yang anaknya juga perlukan, bahkan sampai berhasil. Jadi sekali lagi segala sesuatunya kita lihat waktu seseorang itu juga bergantung kepada Tuhan gitu ya. Itu akan sangat berbeda. Juga di dalam keluarga yang utuh, boleh dibilang yang tidak berpisah, waktu mereka juga tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Ya itu juga kacau sih gitu ya. Anak-anaknya juga bisa, kadang-kadang kita bingung, ini keluarga kayaknya baik-baik, tapi kenapa anaknya sulit sekali gitu dikendalikan. Yang saya mau angkat tuh begini nih Pak On ya. Kita kan bicara nakal, mungkin yang nakalnya di sekolah, yang mungkin tadi tiba-tiba kabur, atau katakanlah dia terlibat pornografi atau apa. Itu kita masukkan di dalam ranah anak nakal. Tapi yang saya jumpai adalah anak-anak yang karena kondisi tubuhnya gitu, karena kondisi dia ADHD dan kondisi dia yang lain gitu, which is dia di label nakal gitu, which is dia sebenarnya nggak ngerti itu kenakalan, bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang boleh bilang melanggar hukum atau yang tidak menyenangkan, yang sudah membuat repot orang lain, dia tuh nggak sadar. Nah, anak-anak kita bicarakan itu tadi kan dia in a way dia sadar gitu, aku ini nggak bener gitu ya. Tapi saya berjumpa dengan anak-anak yang nggak ada sense gitu, bahwa saya sudah melanggar, bahwa saya sudah menyusahkan orang, bahwa saya sudah menyusahkan mama saya. Itu nggak ada sense-nya gitu. Jadi ya, nah yang seperti ini justru yang buat saya sangat berat untuk memberitahu dia gitu ya, bahwa apa yang sudah kamu lakukan misalnya sudah melanggar batas. Misalnya saya pernah ada satu keluarga datang, satu ibu ya, ibunya tuh kelihatan capek banget, lelah gitu. Anak saya hiperaktif, Bu. Saya setiap orang bilang hiperaktif atau apa, saya hati-hati dulu ya, karena itu juga labeling. Karena buat saya tuh banyak sekali layernya gitu ya, aktif, super aktif, hiperaktif, super hiperaktif gitu ya. Sedangkan orang kan taunya hiperaktif. Itu boleh kan di situ ada hiperaktif. Saya aktif gitu aja, gitu, nggak begitu. Nah, anak ini sampai rumah saya dengan ibunya, dan betul gitu, dalam waktu 3 menit itu pot-pot bunga udah jatuh semua. Dia bisa lompat ke tetangga saya, terus dan juga hancur lah di situ semua. Terus mamanya cuma, ya gitu tuh Bu, ya gitu tuh Bu. Saya lihat gitu ya kondisi itu gitu. Pas dia udah duduk, baret-baret, badannya banyak sekali luka-luka. Gitu. Iya, karena ya dia lewat mana tuh nggak pernah ada sense-nya, ini hati-hati nih, saya lagi lewat tempat yang ada durinya atau tajam, atau saya bisa nyenggol atau apa gitu. Terus anak itu ditanya, kamu tadi ngapain? Enggak ngapain gitu ya, nggak tahu dia pun dia ngapain gitu ya, enggak, aku nggak ngapain. Itu pot bunga tuh kan kamu yang jatuhin, kata mamanya. Terus cuma lihat mamanya, nggak tahu gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita pasti susah hati. Saya percaya ibu-ibu yang seperti ini udah pentokin kepala ke dinding gitu ya. Saya mesti gimana lagi sama anak saya. Itu kenapa terjadi? Maksudnya apa karena di rumah itu nggak dikasih tahu standar, atau memang anaknya punya masalah? Anaknya ada masalah. Ya, anaknya ada masalah. Jadi karena masalahnya banyak, ibunya juga udah nggak sempet. Ya maksudnya tuh terlalu banyak mesti dikoreksi. Ya dia kalau ngobrol sama orang tua bisa 3-4 jam dan mereka langsung ceritakan 1001 dosa anaknya ya. Waduh. Dan kalau saya bilang gitu, oh iya ya Bu, ya banyak sekali ya Bu. Pantasnya anak itu diapain harusnya? Mereka sampai, loh kok saya ngomongnya begitu ya? Maksudnya kok kamu fokus sekali sih semuanya kepada kesalahan dia gitu. Kalau saya tanya, dia bagusnya apa? Bingung dia ditanya, bagus.
makannya lah lumayan lah, makannya cepat. Cuma itu. Maksudnya ini yang terjadi ya. Kadang-kadang orang tua juga udah lelah gitu ya. Bahwa mereka itu memang akan sangat menjadi melelahkan. Ya karena kita pun kalau mereka pergi psikiater, psikolog, ibu harus bikin ini, harus gini, dikasih program kan. Mereka juga udah nggak tahu mulai dari mana Pak. Gitu. Masalahnya adalah terlalu banyak gitu yang mesti dikoreksi. Gitu. Jadi ya saya berharap sih ada harapan ya untuk anak-anak seperti ini, bahwa mereka ada komunitas atau ada orang-orang, ada guru-guru yang mau mengerti. Gitu. Manage investment sih ya. Ini sering kali itu dari pengalaman saya sebagai orang tua, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa anak kita itu nggak selamanya gitu, menurut saya, Pak. Jadi bahwa dia akan ngikutin fase hidup yang kayak seolah-olah itu anak itu akan forever and ever di depan kita gitu. Padahal kan dia akan pergi gitu ya, suatu hari dia akan dewasa dan meninggalkan, dan ini adalah waktunya untuk membina anak itu gitu. Saya rasa kadang-kadang kita sebagai orang tua mikir bahwa ini kayaknya akan jadi salib gue selama-lamanya gitu. Saya lihat persoalannya kompleks ya. Pasti satu dari sisi rumah aja kita lihat ada broken home, ada normal, tetapi pola asuh yang keliru. Di sisi anak-anak juga ada yang anak-anak yang tanda kutip nakal, yang memang dia sadar, tapi juga ada yang seperti tadi yang Ibu Lingkan sampaikan. Saya kira memang ini artinya begini, mungkin kita memberi message kepada orang tua bahwa tentu mereka capek setiap hari begini kan. Tuhan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu untuk bertahan, untuk berjuang, jangan menyerah, melihat harapan. Dan juga saya kira terhadap orang tua yang mungkin kepengen melarikan diri atau kepengen semau sendiri, kita juga memberi message demi Tuhan dan demi anak-anak bahwa marilah kita menyayangi mereka. Karena kadang-kadang tuh kita orang tua kan memikirkan diri kita sendiri ya. Mungkin sebelum kita pindah ke bagian berikutnya, pesan dari ibu-ibu untuk orang tua dulu nih, sebelum kita masuk kepada anak-anak, kan mungkin mereka juga capek ya. Ya tentu seperti yang Bu Lingkan tadi cerita, apa pesannya dulu sampai di part ini? Mungkin dari Bu Maya. Saya sih sederhana ya, karena saya pernah melihat, saya tuh di ini loh Pak, dapat stereotype begini. Pokoknya kalau anak broken home pasti rusak. Itu kan tesis yang sering dikasih gitu ya. Sampai suatu hari, saya mempercayai itu ya. Di awal-awal saya jadi guru dan kepala sekolah, sampai saya berhadapan itu, di awal-awal itu, ada satu anak yang datang kepada saya. Dia cerita, bapaknya itu sama mamanya itu pisah atau cerai nggak jelas. Terus bapak ibunya pergi sama cowok lain. Bapaknya terus pacaran sama yang agama lain, terus hamil, terus mau digugurin. Kok ceritanya gitu deh. Terus saya cuma bisa dengerin aja gitu ya, karena saya harus bilang apa ya, itu saya dengerin, pokoknya saya cuma dengerin gitu. Terus saya bilang, terus gimana? Dia bilang, tapi saya bersyukur Bu, saya masuk ke sekolah ini, saya makin mengerti Injil, saya makin mengerti kasih Tuhan, dan saya di sini kayak ada keluarga kedua. Jadi saya merasa di situ pentingnya sekolah Kristen yang betul-betul mau menjalankan panggilan ya, karena itu kayak second home, memberikan satu cicipan meskipun nggak sempurna. Kayak gini loh harusnya rumah orang Kristen, keluarga Kristen gitu ya. Betul. Terus saya bilang, apa yang saya bisa doakan buat kamu? Terus saya doakan dia pergi. Habis dia pergi saya nangis loh. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya selama ini kurang percaya bahwa Injil itu bisa mengubah anak gitu. Ini kamu kasih di depan mata saya, nih loh. Ada kasus nih berat ya, orang tuanya kacau gitu ya. Oh Pak, kacau loh. Nih loh gitu. Jadi di situ saya belajar bahwa nggak bisa. Injil itu memang itu kabar baiknya, di situ pengharapannya. Artinya Bu Maya mau sampaikan ke Bapak Ibu di luar sana bahwa marilah datang kepada Injil. Disinilah pengharapannya. Bagaimana Bu Christine? Ya kalau bagi saya sih ketika Tuhan memberikan anak kepada setiap orang tua keluarga, itu berarti Tuhan percaya orang tua itu mampu gitu. Karena Tuhan beri dan Tuhan pasti akan berikan kemampuan untuk melakukannya gitu. Jadi untuk bagi orang tua ya nikmatilah waktumu bersama dengan anak ya, selagi bisa gitu loh ya. Seperti tadi apa Maya sampaikan ya, apalagi misalnya 3 tahun pertama ya mungkin boleh ada punya pengasuh gitu ya, bisa menolong kita, tapi papa mama itu teramat penting ya, papa mama itu sangat penting gitu. Jadi
berikanlah waktu. Banyak orang tua yang saya lihat ya, misalnya, oh saya kan cari nafkah kan untuk anak saya banting tulang untuk anak saya. Iya, tapi sometimes I think that they miss the point gitu. Kehadiran orang tua. Kehadiran gitu loh. Jadi anak perlu bukan hanya nafkah ya, tetapi perhatian, kehadiran. Ya. Karena anak sebenarnya juga nggak tahu kok ini baju brandnya apa, sepatu brandnya apa. Yang mereka mau papa mama main dengan saya, papa mama sama dengan saya gitu. Dan itu yang mungkin ya mungkin cukup banyak orang tua di luar sana mungkin agak miss akan hal ini gitu. Apa pesan pengharapan Bu Lincoln untuk orang tua yang capek nih? Nih kita bicara untuk orang tua yang saya capek. rasa kembali lagi lihat ya, kalau mereka sudah Kristen, saya pasti arahkan apa tujuan Allah di dalam keluarga kamu gitu ya. Waktu Anda menikah terus Anda berdoa supaya dikasih anak, terus kemudian Tuhan kasih, mungkin dikasih yang sulit gitu ya. Kira-kira apa maksud Tuhan gitu. Waktu saya tanyakan satu orang tua, kira-kira Bapak mengertinya gimana, kenapa Bapak dikasih anak sesulit ini? Gitu. Ya, dia nggak bisa jawab. Terus saya bilang, saya tanya, kira-kira Bapak ada di mana sekarang? Kalau Bapak nggak punya anak ini? Wah, dia mungkin saya ada di tempat pelacuran sebelah mana, mungkin saya ada di dunia mana gitu ya. Karena anak ini selalu membuat saya balik ke rumah. Anak ini selalu mengingatkan saya gitu bahwa tugas saya sebagai orang tua belum selesai. Artinya ada maksud Tuhan yang baik. Justru mungkin dia dibentuk melalui pengalaman ini. Anak-anak yang sulit harusnya membuat orang tua menjadi orang tua yang bergantung kepada Tuhan. Gitu. Ya justru kalau dia dikasih kemudahan di dalam banyak hal gitu ya, ada maksud Tuhan yang tersembunyi gitu ya, mungkin mereka harus cari. Tetapi begitu dikasih yang sulit gitu, justru adalah kesempatan Tuhan, saya ini anak saya, tetapi saya nggak ngerti dia, tapi Engkau penciptanya, tolong saya untuk bisa mengarahkan dia. Saya mau bertanya ke bagian selanjutnya, bagaimana melihat anak nakal di dalam pandangan Tuhan? Mungkin saya mulai dari Bu Maya dulu sebagai hamba Tuhan ya. Melihat anak nakal di dalam pandangan Tuhan ini apa sebenarnya? Kira-kira Tuhan lihatnya bagaimana? Ya, sekali lagi kita percayakan semua orang udah jatuh dalam dosa ya Pak. Berarti itu adalah ekspresinya dia kan, pemberontakan dia yang Tuhan ingin dibawa ke dalam tangan Tuhan gitu ya. Dan saya percaya ya, kenakalannya kita kutip ya, anak-anak itu sebetulnya adalah satu ekspresi dari kebutuhan dia sebetulnya akan Tuhan gitu. Yang kita bisa pakai itu untuk mengajak mereka gitu. Mungkin kalau nggak ada itu, dia mungkin nggak sadar gitu dengan karena kan banyak sekali kayak di sekolah itu kebanyakan mereka dari kecil Kristen, jadi mereka tuh take it for granted dengan imannya dan kenakalan mereka. Bahkan sebetulnya saya nggak tahu apakah kita bisa bilang krisis imannya mereka tuh masuk ke dalam kenakalan nggak? Karena seringkali mereka di antara mereka ada yang bilang kok, saya keluar dari Kristen tapi saya nggak percaya Tuhan, gitu. Jadi itu adalah satu momen menurut saya di mana Tuhan justru mau menunjukkan kepada mereka kasih karunia-Nya. Nah kita yang sebagai guru yang harus peka, dan seringkali nggak gampang, nggak bisa sekali dua kali ngobrol, itu bisa berkali-kali. Artinya bagaimanapun anak nakal ini adalah manusia yang dicipta sebagai gambar Allah yang perlu darah Yesus karena dia sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana Bu Christine? Ya kalau menurut saya sih anak nakal itu kan anak nakal itu sudah pinter ya. Karena pinter baru dia bisa nakal. Dan kalau saya suka baca biografi gitu kan, banyak orang-orang besar so-called yang kita tahu sekarang, Martin Lloyd Jones, George Mueller. Nggak usah jauh-jauh atau nakal gitu ya. Iya, maksudnya mereka nakal-nakal tapi ada pada satu titik ada turning point tertentu mereka akhirnya ketemu dengan Tuhan. Terus justru karena kenakalannya mereka itu akhirnya ya Allah kita berdaulat kan ya. Jadi dengan pengaturannya dia nakal, Tuhan mungkin ambil contoh Agustinus mungkin ya, nakalnya luar biasa banget, tapi memang Tuhan maksudnya ya misalnya pada satu titik itu akhirnya kan Tuhan panggil dia gitu, dan ketika dia sadar wah saya udah berdosa banget dan hidupnya betul-betul diubahkan oleh Tuhan ya. Jadi waktu kita lihat anak nakal, menurut saya kita perlu tahu kenakalan itu seperti apa, terus jangan putus harapan ya. Jadi kita percaya selama anak itu masih hidup ya berarti ada maksud Tuhan gitu ya. Kalaupun hari ini
so-called sepertinya kelihatannya dia nggak bisa bertobat, ya kita terus doakan dan bimbing ya. Siapa tahu kapan, maksudnya di waktunya Tuhan yang baik dan indah itu anak itu bisa bertobat kan, dan dia bisa berubah jadi ya orang besar yang dipakai Tuhan. Ya, saya sih percaya. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana Bu Lingkan lihat di dalam pandangan Tuhan? Saya percaya Tuhan melihat semua manusia itu dengan kacamata Tuhan, bahwa semuanya membutuhkan juru selamat, membutuhkan penebusan. Sehingga waktu saya pun melihat mereka, saya melihat bahwa ini adalah pribadi yang Tuhan juga mau untuk dia kenal Tuhan. Sehingga yang mesti kita arahkan adalah bagaimana dia sampai ke titik itu. Mungkin kita adalah jembatannya ke situ. Mungkin juga situasi yang lain atau orang yang lain. Tetapi selama memang dia ada di dalam lingkungan saya, berarti saya juga dimungkinkan untuk membawa dia gitu kepada Tuhan. Jadi kita tetap memiliki satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menghendaki dia juga untuk mengenal Tuhan. Jadi seperti apapun ya arahnya ke situ. Jadi kami pun berupaya bahwa di Hope itu kita bukan cuma ngeberesin anak yang nggak bisa ngomong jadi ngomong, gitu ya, nggak bisa baca jadi baca, atau konsentrasinya cuma 2 menit jadi 12 menit, bukan. Pertama kita membawa mereka kepada Tuhan. Gitu. Dan itu mengingatkan sama ini loh, Bu Lingkan dan orang-orang Bu Kristen. Kita lebih mengerti kalimat Alkitab itu loh. Ketika satu orang bertobat itu seluruh surga itu bersukacita. Waktu lihat mereka berubah itu ya kayaknya itu gak mau give up deh pekerjaan jadi guru itu, lihat wah Tuhan ubah mereka itu like amazing. Sangat indah. Saya mau kembali ke situ nanti. Tapi saya tertarik ke perkataan Bu Christine tadi. Anak nakal tuh anak pinter. Bisa Ibu jelasin sedikit maksudnya apa itu? Jadi justru karena dia gimana ya? Jadi misalnya kita ada rules nih. Tapi kalau anak yang biasa-biasa aja. Ya, yang biasa-biasa aja ya udah nurut, ikutin kan. Justru karena dia pinternya, dia bisa tahu, saya nggak mau, saya bisa lewat jalan lain kok gitu kan. Terus ketika misalnya ditanya kenapa kamu begitu, ya akhirnya ketahuan juga, maksudnya ya oke, memang dia pintar dan ya tapi itulah sudah break the rules like gitu. I see, dia gitu. Bisa pikir ke sini, pikir ke sana. Kreatif. Bagaimana? Ini Bu Maya, Bu Lingkan coba nanggapi pinter, nakal pinter tuh bagaimana Bu Maya? Biasanya anak, ya gak semua sih anak nakal pinter ya, tapi itu kan ketahuan biasanya ya. Kalau kita mesti tanya gitu, maksudnya dia ini kreatifnya tuh kenapa gitu ya. Ada anak-anak tuh yang bisa misalnya dia bertanya gitu, kenapa saya mesti ikutin hukum ini gitu, kenapa mesti, jadi dia bertanya terus, biasanya dia mempertanyakan gitu. Di situ kan kelihatannya anak ini bisa berpikir. Anak yang bisa berpikir, ya berarti anak yang cerdas gitu ya, dia bisa lihat celah gitu. Atau ada anak saya bilang, kamu nih nakal banget gitu kan ya, dia apa itu namanya, tanya, kamu tuh kenapa nilaimu segini gitu ya, saya bilang, kamu harusnya bisa. Ngapain juga Bu saya belajar gitu, karena ini mah soalnya tebak-tebak aja Bu gitu. Oh berarti challenge saya kurang banyak ke kamu gitu ya. Nah itu dia merasa perlu di challenge gitu, karena nggak kompetensinya tuh mungkin nggak nyampe gitu ya, guru kasih segini dia nggak puas gitu. I see. Bagaimana Bu Lingkan lihat anak nakal itu pinter? Iya, kalau saya lihat sih mungkin nggak selalu, tapi begini, banyak anak-anak yang sokot nakal itu mereka tindakannya itu lebih cepat daripada mikirnya. Juga. Ya, sehingga misalnya mereka main bola gitu, main bola kenceng terus kena kaca pecah gitu ya. Mereka bukan dengan intentional mau pecahin kaca gitu, tetapi mereka bermain bola seneng tapi nggak inget bahwa di situ ada kaca gitu ya. Sama seperti kalau kita bawa anak-anak kami nih ya pergi ke kebun tomat atau kebun stroberi gitu ya, kita baru jelasin kita hari ini sampai ke taman ya, sampai ke mau petik buah gitu ya. Jadi nanti waktu kita jalan, satu anak saya udah tangannya udah metik gitu ya. udah otomatis di tangannya gitu. Itu saya baru ngomong tapi dia udah lakukan. Ya ada banyak hal tuh yang apakah itu dibilang berakal ataukah memang karena memang proses dia untuk action itu lebih cepat daripada proses berpikir. Sehingga kita perlu latih gitu ya anak-anak kita ini untuk bisa
berpikir lebih cepat, Oke. dan ada action yang benar gitu. Itu harus dilatih ternyata. Artinya gini, artinya ada potensi kan yang bisa digali Ya, daripada pasti, anak betul, ini. betul. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya adalah menggali potensi ini. Silakan mungkin dari Bu Christine. Kok saya terus ya dari tadi? Nanti tunggu, yang lain ada bagian. Oke, enggak. Kamu anak nakal kali sebenarnya. I don't know. Pasti anak baik gitu. Iya, aku lihat ada di mukanya. Ya, ikut terus ya. Oke. Tadi gimana Pak pertanyaannya? Karena Bu Christine yang mulai persoalannya. oke. Maksudnya gini, gimana gali potensi? Kan ini kan anak-anak ini kan ada potensinya kan. Oke. Ya, jadi kalau saya lihat ya, misalnya saya ambil contoh lah anak-anak yang nakal itu kan biasa punya, nggak semuanya sih, tapi yang saya lihat misalnya ada beberapa yang punya jiwa kepemimpinan. Oke, good. Jadi good. dia itu bisa mimpin, makanya dia gampang jadi provokator misalnya untuk Oke. apa-apa. Jadi biasa kita guru-guru bilang, oke, kalau kita pegang si Albert ini gitu, ini udah aman lah kelas ini. Oke. Gitu. Jadi berarti kan dia punya, berarti kan dia punya apa, jiwa kepemimpinan kan. Nah itu kan harusnya ketika kita tahu, kita bisa arahkan, misalnya contoh simpelnya, kamu jadi ketua kelas ya untuk 1 semester ini. Jadi kamu yang bantu jadi asisten guru, kamu pastiin loh, kamu mesti jadi contoh dan teladan loh. Jangan kamu yang ribut waktu di dalam kelas ya. Jadi teman-teman kalau jalan ke kelas saya tuh agak lambat, kamu mesti ingetin apa gitu. Jadi coba untuk temukan potensinya ya dari kenakalannya itu ya. Good. Jadi misalnya yang apalagi yang suka bohong atau kreatif bagaimana gitu ya untuk menyontek, ya seperti itu sih Pak, menurut saya. Bulingkan atau Bu Maya silakan. Itu butuh tantangan. Tantangan yang lebih, dia dikasih tugas. Bagaimana gali potensi? Macam-macam loh ya. Bisa kasih contoh, bulingkan? Iya, kalau di ranah saya gitu, gali potensi itu juga berarti mengajarkan mereka keterampilan. Oke, good. Mengajarkan mereka bagaimana, kebanyakan nih problem anak-anak kami kan dia itu nggak bisa ngomong gitu ya, maksudnya dia nggak bisa jelasin gitu. Misalnya kita pernah punya ada kasus, ada satu ibu kalau nganterin anaknya itu terapi pasti turun dari mobil dia marah-marah. Nih, miskin kan dia begini satu hari gini. Oke, gitu ya. Terus pas masuk gitu ke sekolah, ke tempat kami gitu untuk terapi. Hari ini dia tusuk temennya pakai pensil. Marahin Bu, tadi dia udah dimarahin sama kepala sekolah. Dimarahin sama anak yang dia tusuk. Saya udah marahin dia. Nanti di rumah papanya marahin, kungkungnya juga marahin. Hah? Siap banget ya. Gitu, terus sudah tutup pintu, mamanya pergi. Awas kamu ya, begitu lagi. Pas sampai di dalam, anak itu saya peluk gitu ya. Terus aduh kasihan banget hari kamu ya. Waduh, hari kamu sangat berat. Saya sangat bersimpati, yuk kita duduk minum teh, terus makan biskuit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tusuk temanmu gitu ya. Terus dia angkat celananya, dia tusuk aku dulu, Miss. Gitu. Kenapa kamu gak ngomong? Aku gak bisa ngomong, Miss. Orang-orang Gak percaya. Orang-orang udah ngomongnya lebih pintar gitu ya. Nah, anak-anak ini kadang-kadang mereka tidak ada kemampuan gitu. Jadi kita ajarkan keterampilan itu. Misalnya mereka sering kedapatan pukul orang gitu ya, pukul temennya misalnya. Guru akhirnya komplain. Padahal sebenarnya anak itu pukul dulu gitu. Sering terjadi gitu. Sehingga akhirnya kita ajar gitu sama mereka. Kalau ada orang pukul kamu, terus bilang jangan pukul saya gitu. Keterampilan ini diajarkan. Karena ada anak yang diam saja, dia terima, tapi nanti di tempat lain dia lakukan karena dia diberi contoh gitu ya. Jadi kita ajarkan keterampilan untuk katakan jangan pukul saya, jangan ganggu saya, atau saya pergi kepada guru. Nah, keterampilan ini kita nggak anggap itu penting gitu ya. Padahal bahwa dia perlu pertolongan orang lain untuk kemudian dia menyelesaikan masalah dia gitu. Karena dia bukan pribadi yang gampang untuk pukul balik atau apa gitu. Jadi kami ajarkan keterampilan untuk akhirnya dia juga bisa diarahkan dengan baik. Bu Maya, silakan Bu Maya. Ya, ini itu penting sih. Saya ingat teringat kepada ini apa yang dibilang sama Bu Christine tadi ya. Jadi ada satu anak juga gitu ya. Dia punya kepemimpinan gitu. Tapi yang dilakukan bully temennya, gitu. Ya, dia bully temennya, terus ketahuan kan ya. Ya udah, paling gampang dudukin aja di satu ruangan.
gitu ya, yang dibully sama yang membuli gitu ya. Terus kasih tugasnya apa? Coba kamu cari tahu, bikin esai tentang kehidupannya nih berdua yang dibully. Kamu bully, kamu nggak tahu hidupnya, iya. Ya tulis kan, selesai ya hari itu. Jadi apa kesimpulanmu? Saya menyesal Bu, ternyata di hidupnya susah banget Bu. Dia ternyata orang tuanya begini, saya enggak Bu gitu ya. Apa yang terjadi? Mulai hari itu dia malah jadi protektornya. Jadi ternyata dia memang sebetulnya orangnya suka melindungi gitu ya. Tapi kemudian diarahkan dengan caranya yang salah, itu apa? Bully. Nah setelah dia tahu temennya kayak gitu, dia akhirnya malah bukan saja melindungi, sampai hari jadi sahabat ke temennya itu gitu ya, karena keluar gitu. Atau ada kasus 2 orang nih, kedua-dua ini sama-sama punya smart leader tapi bersaing. Terus sampai kerjanya saya bilang ini cowok tapi kok kayak cewek ya, yang ini ngejelekin yang ini, yang ngejelekin ini cowok loh. Kan lucu ya, biasanya kan cewek ya ngejelekin gitu ya. Saya sampai nanti yang satu ngadu, Bu dia gini, yang satu gitu. Akhirnya saya bilang udah deh, daripada ini saling bersaing gitu, kasih proyek. Suruh kerja bareng satu proyek sama juga teman-teman yang lain, jadi teman baik sampai hari ini gitu. Jadi kita memang mesti ketemu ya itu mengajarkan keterampilan itu. Keterampilan betul. Saya lihat orang tua perlu kreatif juga ya, perlu mikir. Saya belajar dari Patong satu hal. Patong ini kalau saya perhatikan dia dalam handle anak-anak itu ya, dia mikir terus. Jadi bagaimana nih anak? Harus bagaimana anak ini? Nah saya juga belajar terapin itu kepada anak-anak saya ya. Mereka kan ada potensi ya. Jadi saya perhatikan anak saya misalnya, dia minatnya apa? Minatnya ini, minatnya itu. Jadi begitu dia nangis ya, anak saya yang kedua misalnya, dia sangat senang sejarah, sangat senang teori-teori. Jadi begitu kalau sudah nangis, saya ngomong teori, diam dia. Ada sejarah, ada teori, oh ya, langsung diam dia. Jadi saya lihat memang kita orang tua juga memang mesti memperlengkapi diri. Nah, saya mau masuk ke satu hal dari tadi yang sangat menyentuh saya ya. Anak-anak ini tidak dimengerti, tidak dipercaya, dicurigai ya. Saya ingat di penjara, waktu pelayanan penjara ada seorang bilang, Pak kasihan Pak, mereka pulang itu Pak, sampai di rumah, berkunjung ke rumah abangnya, langsung ikan di akuarium dihitung. Kasihan sekali. Buat apa sih dicuri ikan hias yang harganya cuma 2.000 perak gitu, tapi langsung dihitung ikannya. Jadi ini yang membuat mereka, menurut si orang di penjara, dia kembali lagi berbuat jahat. Toh tidak ada yang menerima. Saya menduga, mungkin ibu-ibu bisa lebih jauh menjelaskan, ini juga yang dialami oleh anak-anak. Tidak dimengerti, dicurigai, tidak ada yang percaya. Mungkin saya mulai dari bullyingkan dulu. Iya, kita sering itu juga sebagai orang tua, kalau kita peringatkan anak kita atau kita marah sama anak kita bawa itu kemarin yang dulu-dulu gitu ya. Maksudnya itu ya sulit sekali itu orang tua itu betul-betul hanya menegur apa yang anaknya lakukan yang keliru hari ini gitu. Itu dibawa tuh yang kemarin gitu. Nah kemudian saya juga belajar untuk mengajarkan orang tua keterampilan gitu ya, keterampilan untuk kemudian mempunyai komunikasi yang lebih kondusif dengan anak-anaknya gitu ya. Bahwa tidak selalu semua itu perlu dikoreksi. Ada beberapa hal yang kamu harus tutup mata memang, tetapi memang ada yang main yang ini harus dirubah dulu. Orang tua tuh maunya tuh kalau bisa beres semua, gitu ya. Tapi tidak pandai melihat oh ini yang paling penting, ini kurang penting, gitu ya. Misalnya gitu, saya sering mendapati gitu orang tua bapaknya baca koran gitu ya, terus sudah gitu anaknya pukul susternya gitu, buk gitu mukanya. Bapaknya sambil baca koran, nggak boleh ya kamu ya, jangan begitu gitu ya. Terus anak yang lain gitu tumpahin minumnya sedikit gitu ke lantai, mamanya langsung kamu ya bikin banjir satu rumah ya gitu. Maksudnya reaksinya terlalu berlebihan gitu, padahal untuk hal yang sangat sepele, sedangkan bapak itu reaksinya sangat minor gitu ya, untuk satu hal yang lebih serius gitu. Nah ini orang tua harus belajar bagaimana reaksi saya untuk kesalahan apa. Apakah nggak lebih mudah nih, nah ini tisu silakan dibersihin, selesai. Dan buat saya bapaknya itu harus berdiri dan pegang sama tangan anaknya yang masih kecil. Saya melihat kamu memukul, stop sampai sini, tidak lakukan lagi.
Ya, kita nggak bisa lakukan itu karena itu kan butuh effort. Lu mesti berdiri dari sofa, sementara lu udah pewek gitu loh. Nah ini yang banyak sekali tuh orang tua juga kesel kenapa anaknya terus begitu, kenapa dia nggak berubah-berubah. Padahal kita udah marahin, kita udah tegur karena kamu tidak lakukan dengan benar. Ya, cuman dari jauh gitu ya. Atau saya udah bilang kemarin, kok kamu begitu lagi gitu. Kenapa nggak kamu berdiri, terus kamu dekatin dia gitu. Kamu tidak menaruh sepatu pada tempatnya. Gimana kalau di tempatnya misalnya? Atau waktu dia lakukan menaruh sepatu di tempatnya, silakan peluk dia, bilang, aduh, saya betul-betul sangat terharu melihat kamu memasukkan sepatu pada tempatnya misalnya. Kita nggak menghargai hal yang baik yang mereka kerjakan, tapi kita lebih fokus itu tadi pada hal yang miring, pada hal yang nggak benar, pada hal yang iya memang kamu tuh begitu, memang kamu tuh udah nggak bisa berubah, semua juga berubah, cuman kamu nanti yang seperti itu gitu. Maksudnya kata-kata itu sering sekali gitu. Dan orang tuanya lupa kali ya, waktu kecil mungkin dia lebih nakal ya. Ya pasti pola asuhnya terulang. Ya kan? Biasanya hal ini terjadi karena dulu orang tua mengalami pola asuh seperti ini. Jadi yang dia tahu cuma itu, dia bawa lagi ke anaknya. Nggak belajar. Ya, sedangkan kita orang tua harusnya kalau memang dia sudah di dalam Tuhan, dia harus bisa membuat budaya yang baru. Berhenti ya dari kebiasaan itu dan buat budaya yang baru. Dan membuat budaya yang baru itu memang sulit sih. Pasti. Yang paling gampang itu ngelanjutin aja apa yang kita bisa, apa yang kita. Saya lihat sih memang orang tua mesti tidak boleh egois ya. Ini kalau lihat tadi kan dia baca koran tidak mau berdiri. Jadi kita sendiri memang bermasalah. Orang tua. Bu Maya, Bu Christine nanggapi ini bagaimana? Itu saya ingat omongannya Pak Tong ya. Pak Tong pernah bilang begini, jangan kasih hukuman sama anak itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau kesalahan nggak prinsip gitu ya, misalnya saya ingat banget dulu kalau jatuhin barang orang tua saya bisa ngomel gitu ya. Sekarang anak saya jatuhin barang, saya cuma bilang ya udah jangan kena kakimu gitu ya. Dan ternyata tuh ngaruh loh. Jadi setiap kali jatuh barang dia tuh nggak merasa insecure, dia cuma bilang I'm sorry mama, saya udah jatuhin ini, ya udah kamu ambil bersihin gitu. Kita juga santai kan jadi orang tua, kita nggak perlu teriak gitu loh. Kita juga stres, anak kita stres gitu kan ya. Jadi memang ya, tapi itu susah gitu, karena waktu dijatuhin kita reaksinya mesti like stop dulu, oke, kalkulasi dulu, itu yang susah kan ya, mengkalkulasi, ini ya itu yang Pak Tong bilang itu susah loh, nggak gampang loh, ini termasuk prinsip atau nggak prinsip ya, ya itu yang susah gitu, kita mesti berhenti. Nah, saya bersyukurnya dulu kami itu, saya sama suami saya nonton satu videonya si Paul Washer. Dia cerita mengenai anaknya pindah ke rumah baru, terus rumahnya gede kan di desa gitu ya. Anaknya semakin excitednya, anaknya bisa lari dari pintu yang satu ke pintu yang satu, gitu kan ya. Terus bapaknya bilang, please gitu ya, don't slam the door gitu ya, sampai 5 kali. Wah, orang tua gitu kan ya, udah mau bilangin 5 kali masih slam the door. Dia udah mau marah, biasa kan hamba Tuhan ya. Mungkin dia hamba Tuhan yang baik kan, apa luasnya, dia diem dulu. Nah yang harus gue ini, terus dia tiba-tiba kayak dia bilang, diingatkan bahwa anak lo tuh just being a kid. Apa yang dia lakukan adalah dia bilang gini ya, ayo kita tutup pintunya, begitu kamu berhenti buka pintu, ayo kita keluar, tutup lagi, sampai dilakukan 3 kali itu. Ketika gagal lagi, ajak tutup pintu, sampai akhirnya dia bilang anaknya dari ujung sana bisa lari dengan kecepatan 100 km, katanya cukup, begitu depan pintu, disadarin ya, buka pintu, keluar, tutup dengan baik. Artinya mengerti bahwa itu anak-anak ya, tahapannya sampai di situ. Iya, jadi itu bukan hal yang prinsip karena dia being kid gitu loh. Ada anak orang tua yang berharap anaknya nggak pernah numpain air gitu loh. Ya kan nggak itu mustahil ya. Yes. Bu Christine, tanggapan Ibu apa? Kalau bagi saya sih masalah-masalah ini muncul karena kan orang tua ataupun guru ya, kita sudah punya comfort zone-nya kita dan kita tidak mau diusik gitu. Jadi, mungkin orang tua, guru, yang penting kamu dengerin saya, ini, tapi kita lupa kita juga perlu dengerin mereka. Gitu. Mengerti mereka. Nah, kita perlu kasih ruang gitu. Karena sering sekali anak-anak saya di sekolah tuh cerita gitu kan, waktu gini terjadi gimana? Iya, mama, papa ngomel terus kamu gimana? Ya diem lah.
loh kok diem kan, itu kan masih ada bagian di mana kamu harusnya bisa bela diri. Enggak, Miss. Kalau saya makin ngomong, dia makin panjang lagi gitu loh. Jadi ruang untuk anak untuk bisa ngomong itu kita perlu kasih gitu loh. Maksudnya justru dari mereka ngomong itu ya kita tahu oke, ya sudah teman saya di sini dan mungkin tidak apa ya, seheboh yang dipikir. Iya sih, jadi ingat Pak Un. Iya, silakan. Bahwa satu konsep itu ya, sampai dia bisa nancep sama satu orang. Untuk orang yang genius itu 4-14 kali. Okay. Itu maksudnya genius. 4-14 bukan satu kali, right? Bukan. Tapi pada orang kebanyakan itu ya di atas 14 sampai 250 kali. Wow. Pada difabilitas itu 250 sampai 3.500 kali. Wow. Jadi di dalam ranah itu kita nggak boleh marah tuh. Iya. Jadi tetap bisa Hitung, senyum. Udah berapa ratus kali? Saya sungguh berharap ya orang tua dengerin podcast ini benar-benar ya. Perlu betul-betul. Iya, jadi membentukkan konsep nggak selalu. Orang tua selalu ngomong kan, saya udah beribu-ribu kali kasih tau kamu pada Beribu belum, baru 3 kali gitu. Emangnya anak gue jenius gitu ya. Maksudnya dia perlu waktu. Jadi sampai dia benar-benar bisa nancep itu mungkin 250 kali. Itu penanaman konsep baru. Penanaman konsep baru. Nah, kemarin tuh suami saya baru baca karena dia lagi kuliah kan, pendidikan, dia bilang itu ahli pendidikan bilang untuk mengubah, ini mengubah ya. Tadi Bu Lingga kan ngomong kasih konsep baru ya. Untuk mengubah konsep dia bilang apa? Almost impossible. Iya. Jadi memang itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Perlu Bisa, pengharapan kita di situ. Cerita gagal itu kan sudah banyak. Tapi saya kepengen ibu-ibu bagikan success story yang itu menginspirasi ya orang tua atau guru ya. Mungkin dari Bu Lingga dulu. Boleh share sedikit anak-anak yang dibawa kepada Tuhan, yang diubah hidupnya. Silakan. Iya, kalau mau dibilang cerita itu banyak sekali ya. Makanya kenapa sih juga masih berada di pekerjaan ini atau di profesi ini, karena saya melihat satu hal yang tidak terkatakan gitu, bahwa mereka kadang-kadang datang udah, ya itu kasusnya misalnya udah sekolah ke 10, ke 11 gitu ya, terus juga mau dibawa kemana lagi gitu ya, udah nggak ada tempat lagi gitu ya, tetapi kemudian ada orang tua yang memutuskan saya berhenti bekerja. Jadi memang menemani dia dan memberikan apa yang mengakomodir apa yang dia perlukan, karena dia mempunyai kemampuan yang sulit sekali untuk disamaratakan dengan anak-anak yang lain gitu. Dan akhirnya memang itu memberi pertolongan besar, bahwa anaknya juga akhirnya bisa menjadi seseorang yang bisa berkembang, bahkan juga bisa melakukan banyak hal yang banyak orang lain nggak bisa. Nah ini yang saya temukan, bahwa anak-anak ini ternyata tetap memiliki keindahan, tetap memiliki sesuatu yang nggak ada pada orang lain. Ya, jadi bahwa mereka begitu sulit untuk dikendalikan, diarahkan, dibimbing, itu karena mereka punya keunikan yang juga nggak bisa dibandingkan dan nggak bisa dibiarin gitu loh. Ya, pada kasus anak-anak yang sulit banyak sekali yang kasusnya itu mereka dikeluarkan akhirnya dari sekolah ya, maksudnya sekolah nggak bersedia lah melanjutkan pendidikan di situ. Akhirnya orang tua ajar sendiri di rumah. Ya, orang tua ajar sendiri, akomodir sendiri, mereka keluar dari kerjaan, kemudian mereka lakukan bersama-sama dengan anaknya, dan ternyata memang mereka menemukan itu yang Tuhan mau. Seperti Thomas Alva Edison. Iya, ya, setelah dikatakan slow learner, akhirnya mamanya yang bimbing dia. Dan saya melihat sendiri bahwa memang perlu ada yaitu pengorbanan orang tua ini, karena orang tua ini akhirnya mengerti Tuhan kasih dia pada kita. Tuhan nggak kasih dia pada keluarga lain, tapi kasih dia pada kita. Berarti kita lah yang harus sanggup mengatasi dia. Kita lah yang mampu mengatasi dia, bukan sekolah juga, bukan tempat lain juga. Artinya jangan putus asa dulu nih, yang bisa ada harapan ya. Orang tua betul-betul akhirnya putuskan itu, mereka salah satu ada yang putuskan untuk tidak bekerja dan hanya fokus pada anak, dan hasilnya luar biasa. Puji Tuhan ya. Bu Christine, silakan Bu Christine. Success story apa yang bisa dibagikan anak-anak yang dibawa kepada Tuhan, yang diubah, yang Ibu lihat itu di sekolah?
Ya, jadi contohnya ya, misalnya dulu dia itu malas belajar. Ya, contohnya malas belajar, nggak anggaplah pelajaran itu gitu. Tapi dengan bimbingan, juga dengan komunikasi sekolah dengan orang tua gitu ya, akhirnya kita bimbing bersama anak ini, sampai pada suatu masa gitu ya, waktu saya ajak bicara gitu, saya amazed juga. Dia ngomong begini, Miss Christine, saya sekarang mengerti loh, untuk apa sih PR, untuk apa sih harus belajar. Dan sekarang setiap kali saya kerjain PR, saya menikmatinya. Nah, saya menikmati karena saya tahu ini semua akan membekali saya untuk masa depan saya gitu. Tadinya anak yang nggak peduli dengan sekolah gitu, nggak peduli dengan pelajaran yang ada gitu. Nah, terus kalau yang lain misalnya ada anak-anak yang mungkin waktu sekolah itu agak nakal gitu, tapi sekarang ketika ketemu, gimana kabarmu? Iya Miss, sekarang saya lagi mau pelayanan ini. Mau jadi guru sekolah minggu. Oh, puji Tuhan. Itu kan indah sekali ya. Jadi ada anak-anak yang kemudian akhirnya balik gitu jadi pelayanan, ikut pelayanan di gereja gitu. Ya seperti itu sih. Bu Maya, silakan Bu Maya. Saya teringat satu istilah yang di bahasa Indonesia itu suka salah diterjemahkan ya Pak Antoni, itu confident. Confident itu kan diterjemahkan jadi percaya diri kan ya. Padahal kan sebetulnya bukan ya. Confident itu kan artinya punya keyakinan kan ya. Dan kita sekolah Kristen, orang Kristen, kita maunya mereka punya confident di dalam anugerah. Dan saya rasa itu hal-hal yang bisa memberikan pengaruh seorang anak itu berhasil apa enggak. Gitu ya, termasuk misalnya ada satu waktu itu satu anak gitu ya yang dia nggak tahu gitu dia mau jadi apa gitu ya. Terus kita bilang ya udah kamu ikutlah di KKR regional gitu ya. Dia bilang ya Bu, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa ini gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, kamu kehadiran kamu di sana itu sudah membawa sukacita sendiri karena orang akan lihat wah ada anak SMA nih dari Jakarta mau ke sini gitu ya. Jadi kita kasih confident, tapi bukan confident yang palsu ya, bukan sekedar nyenang-nyenangin, tapi kan itu memang kenyataan gitu ya. Dan itu kemudian membuat dia mau ikut gitu ya. Akhirnya setelah dia di sana, dia punya pergumulan, dia bilang, rasanya saya mau jadi guru gitu. Karena saya melihat bahwa ini satu pergumulan yang dibutuhkan kayak gitu ya. Ini memberikan apa ya, sesuatu yang kita di dalam pendidikan itu menurut saya anak itu perlu punya confident gitu ya. Tapi bukan seperti confident yang dimaksud sama dunia gitu ya. Tapi confident bahwa di dalam anugerah Tuhan, itu Tuhan punya rencana loh untuk saya. Itu seringkali besar sekali pengaruhnya sama anak-anak gitu ya. Termasuk ada satu anak majelis penatua gitu waktu ikut, terus dia cerita gitu, waktu dia ke regional, terus dia nangis loh. Ya dia nangis ya, dia anak orang kaya sekali memang yang punya gitu. Dia nangis, dia bilang, kenapa kamu nangis? Kok di sini sekolahnya semua jelek ya? Ini yang nggak bagus gini gitu ya. Ya akhirnya malah jadi guru, ambil S2, berkiprah dalam pendidikan gitu. Bagus ya. Ya hatinya tersentuh ketika dia punya confident itu loh tadi ya. Artinya saya tahu nih hidup saya untuk apa gitu. Jadi kalau dari anak-anak SMA karena mungkin mereka udah mau masuk universitas kali. Jadi yang menurut saya salah satu rahasia untuk mereka bisa sukses itu biasanya adalah ketika mereka tahu apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan untuk dia gitu. Itu kasih perasaan worthy ya. Jadi bahwa di dalam anugerah Tuhan saya ini berguna loh. Saya bisa kerjakan sesuatu, itu yang saya rasa membuat banyak kisah-kisah suksesnya. Puji Tuhan. Saya mau sambung dari sini Bu Maya ke Bu Maya. Bagaimana kita melihat tempat firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam menghadapi anak-anak nakal ini? Wah itu sangat penting banget. Tadi waktu ngomong sama anak, itu rasanya waktu ngomong sama anak ya. Kalau nggak bergantung sama Tuhan tuh ngomongan kita tuh kayak angin lalu gitu. Kayak ada tembok yang ya itu bentur-bentur terus gitu ya. Dan kita kalau anak yang lawan tuh bawaannya kayaknya marah gitu. Ketika dia bilang enggak Bu, saya mau percaya sama Tuhan gitu, kita langsung gitu ya. Ketika kita nggak mau bergantung sama Tuhan, nggak ikut firman gitu ya. Tapi kalau waktu ketemu sama anak ngobrol terus kita persiapan hati dulu gitu ya. Jadi bukan hanya waktu berkhotbah, persiapan, tapi saya pikir orang tua juga waktu mau bicara sama anak perlu ya. Yes. Kita perlu
minta Tuhan tolong kita, atau ketika kita lupa doa, waktu kita mulai bicara ya kita berdoa dalam hati. Tuhan, saya mau bicara gitu ya. Dan itu saya alamin waktu satu anak ngomong, terus saya nasihatin dia, saya bilang saya nasihatin kamu sebagai seorang ibu. Enggak, ibu bukan ibu saya. Wah, itu saya udah pengen marah gitu. Ibu bukan ibu saya. Tapi Tuhan itu benar-benar baik sekali sih. Saya ditolong untuk sadar. Lalu saya bilang, iya betul juga, saya memang bukan ibu kamu. Saya bilang, tapi kamu tahu satu hal enggak? Kalau saya memposisikan diri saya sebagai ibu kamu, meskipun kamu nggak menganggap saya ibu kamu, tapi itu akan baik buat kamu. Kenapa saya bilang? Ya kalau ibu menganggap saya anak ibu, berarti ya ibu mau maksudnya bagus, maksudnya perhatian gitu ya. Ya udah percakapan di situ, dan saya pikir ya sudahlah, paling abis ini mungkin dia nggak suka sama saya gitu ya. Beberapa hari kemudian ketemu di luar, dia tersenyum. Terus waktu dia masuk universitas, dia bahkan minta rekomendasi dari saya. Waktu dia keterima, dia mau pisang loh. So sweet gitu. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan itu ada hal-hal yang sungguh indah ya. Iya tuh. Bagaimana Bu Christine? Firman dan pekerjaan Roh Kudus. Nggak bisa tanpa itu dua sih Pak. Betul-betul nggak bisa. Maksudnya apalagi sebagai orang tua, sebagai guru ya, betul-betul ya kita ingatnya. Hari ini anak itu ada di depan kita, itu berarti Tuhan percayakan bagi kita, dan berarti ada maksud kan. Seperti saya guru SMP, paling lama bisa pegang anak itu 3 tahun. Kalau tamat, bisa aja ini kelas 8 udah pergi, kelas 1 udah lama. Jadi selagi anak itu masih Tuhan percayakan, ya saya selalu minta kekuatan Tuhan ya, untuk Tuhan percayakan tahun ini berapa banyak anak gitu ya, saya kesempatan untuk boleh mengembalakan mereka gitu. Jadi nggak mungkin bisa lakukan itu semua tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, tanpa Roh Kudus. Betul ya, bolehkan? Iya, saya memang selalu pikir bahwa siapapun yang masuk pintu ini, masuk ke sekolah saya, itu adalah orang yang Tuhan pimpin, orang yang Tuhan mau untuk saya bawa dia kepada Tuhan gitu. Sehingga ya selalu pikirkan bahwa bagaimana supaya orang ini akhirnya melihat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat bahwa kekuatan, pengharapan, penopangan, pemeliharaan itu hanya dari Tuhan. Amin. Gitu. Jadi tidak ada saya pun media yang nggak ada gunanya kecuali Tuhan gitu. Betul. Dan saya juga berharap bahwa semua yang sampai di Hope itu bertemu dengan pengharapan sejati di dalam Kristus. Gitu. Sehingga waktu saya pergi kemana-mana gitu, Tuhan selalu pertemukan saya gitu, melihat gitu anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang apapun. Saya tahu bahwa itu adalah satu pimpinan juga untuk mungkin cuma deketin, cuma peluk, mungkin cuma berdoa buat keluarga mereka ataupun apapun. Jadi setiap relasi itu saya merasa bahwa itu adalah kesempatan Tuhan itu dipermuliakan, Tuhan itu diperkenalkan. Ini satu lagi kali soal itu. Satu hal yang juga berusaha yang diajarkan di sekolah itu adalah bahwa firman itu adalah harta, gitu, treasure, gitu ya. Jadi akan sangat menyesal gitu ya kalau nggak bekalin anak dengan firman. Mau mereka nanti keluar dengan tidak percaya pun, it doesn't matter gitu. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan kapan bekerja gitu. Tapi itu akan sangat-sangat menyesal kalau nggak pernah membekali mereka dengan firman. Diskusi sangat menarik, tetapi waktu saya mau mengakhiri dengan bagian yang agak private ini. Dengan bagian yang agak private. Saya mulai dari Bu Lincoln dulu. Rasa capek apa enggak? Karena anak orang kan semua enggak mau bawa, aduh kenapa sih sekolah aja enggak mau, orang tua aja enggak mau, serahkan gua dong ngurusin. Sendiri rasa capek enggak? Iya. Rasa itu nggak pernah ada sih. Ya, kalau capek, bagaimana mengalahkan? Iya, karena mungkin saya bisa bilang begitu mungkin karena saya tahu pasti bahwa memang ini adalah panggilan yang Tuhan berikan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang memang ditaruh gitu ya. Sehingga waktu saya bangun pagi pun yang saya pikir anak-anak saya gitu, bagaimana murid-murid saya boleh bertambah segala kemampuan. Tapi waktu tidur juga selalu pikirkan bagaimana mereka nanti kalau sudah tua, mereka juga tetap punya
komunitas, tetap punya orang-orang yang mengasihi. Jadi memang sesuatu yang ditaruhkan gitu. Kalau capek ya tutup pintu sebentar ya udah. Seringkali tuh justru jujur, saya capek bukan sama murid saya, tapi saya capek sama gurunya. I see. Rahasia. Apa ya, saya pribadi. Atau mungkin Nggak apa-apa, nggak apa-apa. saya lebih capek mungkin sama orang tua kali ya, yang selalu punya ekspektasi sekian, sementara anaknya masih di tingkat ini gitu, dan nggak ada gratitude-nya, nggak ada pengucapan syukurnya, selalu misalnya anaknya udah bisa tiup lilin. Nah, tiup lilin itu kan prerequisite atau persyaratan untuk bisa bicara. Pas saya bilang, Pak, puji Tuhan ya setelah 7 bulan anak Bapak akhirnya bisa tiup lilin. Kapan bicaranya? Gitu. Waduh. Nah, kalau mau bilang gitu-gitu juga, padahal itu tiup lilin itu rambut berapa banyak kebakar, baju berapa banyak bolong gitu ya, nggak dilihat gitu, tetapi ya karena ekspektasi mereka. Terlalu gitu. tinggi. Jadi saya sendiri yang paling bersyukur adalah Tuhan berikan anak-anak ini justru yang membuat hidup saya justru nggak pernah bisa tertidur gitu ya, dalam arti tetap semangat ya. Semangat. Apa yang bisa saya lakukan buat mereka? Apalagi gitu. Menarik ya. Ibu-ibu sudah belasan puluhan tahun, mungkin Bu Christine rasa capek nggak hadapi anak-anak? Wali kelas juga kan, selain guru pelajarannya. Kalau capek sih secara fisik pasti ada, ya apalagi ketika misalnya bukan cuma harus urusin pelajaran besok atau minggu depan gitu, tapi ada banyak hal-hal secara sekolah yang perlu dikerjakan, pasti capek. Tapi kalau dengan anak sih enggak ya, maksudnya enggak sih, maksudnya itu bawa satu sukacita lah ya, maksudnya. Apa yang bikin sukacita? Ya ini karena mereka itu Tuhan percayakan kan, Tuhan percayakan dan bisa mendidik itu bagi saya satu pekerjaan yang mulia gitu loh. Saya sering sekali misalnya lihat atau kasihan hati agak miris gitu ketika lihat anak-anak jalanan yang mungkin minta-minta atau yang disuruh ngamen atau apain. Saya pikir aduh kasihan sekali anak-anak ini ya, maksudnya andai kata mereka punya keluarga yang baik, bisa dididik dengan baik kan hidupnya lebih benar gitu loh kan, gitu. Dan ya dengan anak-anak ini sih saya menikmati masa saya karena saya tahu nggak selamanya saya hidup, nggak selamanya anak-anak itu juga ada di kita gitu kan. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan, ya lakukan, you just do your part gitu, ya lakukan bagianmu gitu. Karena besok-besok kita mungkin sakit, kita udah nggak bisa lagi kan, dan ya Tuhan mungkin ada planningnya yang lain. Jadi sekarang Tuhan tempatkan di sini, Tuhan berikan panggilan ini, lakukan dengan baik lah ya, dengan kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Bu Maya, capek Bu Maya? Sudah capek jadi guru, mau berhenti? Nanti kalau bilang capek dimarahin Pak Tong. Dimarahin Pak Tong, dimarahin Pak Ivan. Tapi Pak Tong nggak boleh dia bilang capek loh. Iya kan masih. Saya lebih capek. Iya gitu. Jadi mungkin kalau mau dibilang capek, nggak capek ya. Kalau sejujurnya, tetapi ada satu sukacita yang saya nggak bisa mengalahkan capek itu. Jadi setiap kali kayak, aduh capek nih mau berhenti. Tapi terus kalau lihat muka anak itu kayak gimana ya? Itu ada satu, magic. Iya. Terus magic gitu. Yang lihat muka itu kayak lihat heaven came down gitu kali ya. Jadi mungkin ada panggilan kali ya. Jadi kayak saya nggak mau nyerah dulu gitu. Ini mesti gini. Jadi setiap kali misalnya kayak ini apalagi dunia pendidikan kan ya, berkembang terus kan, masih berubah terus, generasinya kayak gila nih, generasi yang dalam 5 tahun bisa berubah loh, dalam 10 tahun gitu ya. Kan kayaknya kesel gitu kan ya, aduh gue capek-capek ngajar lo. Tapi terus nggak bisa, saya gurunya, saya yang harus berubah. Saya yang harus menemukan cara untuk masuk ke dalam kebutuhan mereka. Karena kan saya dipanggil jadi guru, saya yang harus minta Tuhan tolong saya untuk mengerti mereka gitu ya. Jadi ada satu kesenangan yang Tuhan berikan, dan anehnya lagi menurut saya, setiap kali kadang-kadang udah putus asa gitu ya, bisa terima WA Bu Maya, saya bersyukur ya, saya itu kalau nggak pernah di kelas Bu Maya belajar esai, saya hari ini nggak mungkin ada di Leiden.
saya nggak akan diterima di Cambridge untuk S2 beasiswa. Wah, Itu puji gimana Tuhan. hati nggak like Sangat bersuka iya cita. gitu. Jadi kayak nggak boleh gitu ya, masih itunya loh. Itu yang saya pikir orang tua itu sebaiknya melihat bahwa suatu hari gitu anakmu tuh bisa dipakai Tuhan. Anakmu tuh aset yang berharga gitu. Jadi apa itu ya, just keep fighting gitu, keep striving for them gitu. Itu sih. Terima kasih Bapak Ibu, sangat menarik perbincangan, dan Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, saya percaya mungkin capek menghadapi anak-anak, tapi jangan putus asa. Pesan dari ketiga ibu yang berbincang pada saat ini memberi kepada kita pengharapan. Anak-anak yang Tuhan beri kepada kita adalah anugerah yang memiliki begitu banyak potensi yang bisa kita gali. Dan di dalam pertolongan Tuhan, di dalam pekerjaan Roh Kudus, mereka bisa diubah menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bu Lingkan, terima kasih Bu Maya, terima kasih Bu Christine. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di dalam podcast GRI Kebun Jeruk Truth and Love di dalam seri berikutnya. Tuhan memberkati.